Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Sidik, NIM 200-243, kelas 5B, Prodi D3 Teknik Mesin. Ya, di sini akan mempresentasikan tentang jenis-jenis tungku pengecoran logam untuk mata kuliah pengecoran logam yang diampu oleh Bapak Fakih. Yang pertama ada sejarah pengecoran logam. Pengecoran logam tertua diduga berlangsung pada 300 sebelum Masehi di India, Cina, dan Timur Tengah. Pada saat itu, perkakas dan senjata dari perunggu merupakan produk pengecoran logam yang umum sehingga banyak yang tersisa hingga sekarang. Pada abad ke-500 sebelum Masehi, pengecoran besi telah berkembang di Cina. Saat itu telah dikenal cetakan-cetakan yang terbuat dari Universitas Sumatera Utara, yaitu tanah liat, batu, lilin, dan bahkan logam. Benda-benda yang diproduksi meliputi banyak jenis, termasuk benda-benda berongga yang dibuat dengan menggunakan inti cor. Dari dokumen tersebut disebutkan bahwa lilin dan tanah liat menjadi material utama dalam pengecoran logam. Sementara itu, tungku krusibel dan api memungkinkan pembuatan campuran logam seng, timah, dan tembaga. Pada awalnya, pembuatan peluru masih menggunakan cetakan tanah liat. Kemudian penggunaan cetakan permanen yang terbuat dari besi tuang menjadi berkembang pesat karena tingginya permintaan pasar. Pada saat ini, proses pengecoran logam telah menjadi proses produksi yang sering dilakukan. Bahkan material-material non-logam juga telah dikerjakan dengan teknik pengecoran. Berkat kemajuan teknologi pengecoran logam dan peleburan, paduan-paduan dengan metode komposisi dan material yang sebelumnya tidak dapat dilebur dapat dikerjakan. Ini contoh tungku pengecoran logam zaman dahulu. Kemudian selanjutnya pengertian pengecoran logam. Pengecoran logam adalah suatu proses manufaktur yang menggunakan logam cair dan cetakan untuk menghasilkan bentuk yang mendekati bentuk geometri akhir produk jadi. Logam cair akan dituangkan atau ditekan ke dalam cetakan yang memiliki rongga cetak sesuai dengan bentuk atau desain yang diinginkan. Pengertian tungku. Tungku pelebur logam adalah peralatan yang digunakan untuk mencairkan logam pada proses casting atau pengecoran logam. Pada idealnya, tungku pelebur logam harus mampu memanaskan logam dalam jumlah sebanyak mungkin dengan energi yang digunakan seminimal mungkin sampai mencapai temperatur yang seragam. Kemudian jenis tungku pengecoran logam. Yang pertama ada tungku besalen, 2 tungku tukik, 3 tungku kupola, 4 tungku krusibel, 5 tungku induksi, dan 6 tungku konverter. Yang pertama ada tungku besalen. Tungku besalen merupakan tanur yang digunakan ratusan tahun lalu pada awal mula industri pengecoran logam. Tungku ini berbentuk pipa yang dibuat dari batu bata dan dilapisi tanah agar tahan api. Tanah yang digunakan untuk membuat tungku ini berasal dari daerah Bayat, Klaten. Ini ya contohnya ya di gambar. Kemudian yang kedua ada tungku tukik. Tungku tukik memiliki kapasitas yang lebih besar dari tanur besalen atau tungku besalen. Tanur ini menggunakan bahan bakar kayu dan blower yang dijalankan menggunakan tenaga diesel. Aliran cairan logam yang dihasilkan oleh tanur tukik tidak bisa kontinu. Ini gambarnya ya. Kemudian penggunaan tungku tukik yaitu menyiapkan alat cetak, memasukkan arang ke dalam tungku, memasukkan bahan bakar ke dalam mesin diesel, membakar dan meniup arang dalam tungku, memasukkan batu arang ke dalam tungku, memasukkan besi dan bahan lain ke dalam tungku, menuangkan besi cair ke dalam ember baja, membawa ember ke bagian cetakan, mencetak besi cair, mendinginkan besi cair, memecahkan cetakan dan mengeluarkan hasilnya, membawa produk ke ruang penyelesaian, menyelesaikan produk atau finishing proses, melakukan pengecatan, dan terakhir menyimpannya di gudang. Kemudian ada tungku kepala seperti gambar di samping. Lalu sebagian pengusaha mulai meninggalkan tungku tukik dan beralih menggunakan tungku kupola. Tungku kupola menggunakan bahan bakar bara dan menggunakan blower untuk mengembuskan baranya. Tungku ini digunakan untuk peleburan ferok atau besi.
Dalam pengoperasiannya, tungku kepala ini tidak memerlukan sumber daya manusia yang banyak. Ini ya contohnya ya, gambar di samping. Kelebihan dan kekurangan tungku kepala. Untuk keuntungannya sendiri atau kelebihannya sendiri, yang pertama konstruksinya sederhana dan operasi mudah. Yang kedua memberikan kemungkinan peleburan kontinu. Yang ketiga bisa untuk mendapatkan laju peleburan yang besar untuk tiap jamnya. Yang keempat biaya yang rendah untuk alat-alat dan peleburan. Yang kelima memungkinkan pengontrolan komposisi kimia dalam daerah luas. Kekurangannya yaitu mudah pecah pada keadaan biasa atau dingin, tetapi cukup keras pada keadaan panas. Ini contoh tungku kepalanya. Kemudian yang keempat yaitu tungku crucible. Tungku crucible merupakan jenis tungku yang paling tua yang digunakan manusia untuk meleburkan logam. Jika dibandingkan dengan tungku jenis lainnya, tungku crucible memiliki konstruksi yang paling sederhana. Terdapat dua jenis tungku crucible, yaitu tungku dengan kedudukan tetap sehingga pengambilan logam cair dilakukan dengan menggunakan gayung atau canting, dan tungku yang dapat dimiringkan sehingga logam cair dapat dituangkan dengan cara memiringkan tungkunya kemudian menampungnya di bagian bawah. Prinsip kerjanya yaitu pencairan muatan pada tungku jenis crucible dengan sumber panas dari bahan bakar minyak atau cair atau arang adalah dengan cara bahan bakar dimasukkan ke dalam ruang reaksi atau burner sehingga akan menimbulkan panas dialirkan secara radiasi ke dinding crucible. Selanjutnya energi panas ini dipindahkan secara konduksi ke dalam muatan melalui dinding crucible. Reaksi energi panas tersebut yang diperlukan untuk mencairkan muatan dalam crucible hingga mencair. Kemudian kelebihan dan kekurangan tungku crucible. Kelebihan dari jenis tungku ini adalah terletak pada kecocokannya untuk beralih dari peleburan satu jenis paduan ke jenis paduan lainnya. Dan tungku ini stationari ini sangat baik untuk pemurnian aluminium serta biaya instalasi yang diperlukan relatif tinggi. Untuk kekurangannya dari jenis tungku ini adalah keterbatasan dalam menghasilkan produktivitas dalam jumlah yang tinggi, memerlukan jumlah tenaga kerja yang banyak, dan buruknya kondisi kerja, tetapi keperluan biaya perlengkapannya paling murah. Ini ya tungku crucible. Kemudian ada tungku induksi, ini contoh gambarnya. Tungku induksi menggunakan energi yang sama dengan tungku busur listrik untuk mencairkan logam, yaitu energi listrik. Pada tungku induksi, arus bolak-balik alternating current akan melewati kumparan dan menghasilkan medan magnet pada logam pengisi atau charging material. Medan magnet ini juga akan melakukan mixing pada logam cair akibat adanya gaya magnet antara koil dan logam cair sehingga akan menimbulkan efek pengaduan stirring effect untuk menghomogenkan komposisi pada logam cair. Untuk prinsip kerja tungku induksi, tanur induksi bekerja dengan prinsip transformator dengan kumparan primer dialiri arus AC dari sumber tenaga dan kumparan sekunder. Kumparan sekunder yang diletakkan di dalam medan magnet kumparan primer akan menghasilkan arus induksi. Sesuai dengan frekuensi kerja yang digunakan, tanur induksi dikategorikan sebagai tanur induksi frekuensi jala-jala, yaitu 50 Hz sampai 60 Hz dengan kapasitas lebur di atas 1 ton per jam, dan tanur induksi frekuensi menengah 150 Hz sampai 10.000 Hz untuk tanur dengan kapasitas lebur rendah. Frekuensi jala-jala pada tanur induksi frekuensi menengah diubah terlebih dahulu dengan menggunakan thyristor menjadi frekuensi yang lebih tinggi sebelum dialihkan ke kumparan primer. Untuk kelebihan dan kekurangan tungku induksi, kelebihannya adalah proses peleburan hemat energi dan baik dikendalikan bersih dibandingkan dengan kebanyakan cara lain peleburan. Namun untuk kekurangannya yaitu investasi biaya beban tetap yang cukup besar, menuntut loading yang tinggi. Biaya operasi yang besar menuntut tingkat kegagalan yang rendah. Dibutuhkan operator maupun teknisi berpengalaman dalam pengoperasiannya. Tingkat biaya besar mengingat tanur ini menggunakan energi listrik yang sangat besar dan biaya perawatan yang besar juga. Kemudian
Yang keenam, yang terakhir, yaitu ada tungku konverter. Tungku konverter sendiri adalah tungku pelebur logam dengan berupa tabung baja dengan dinding terlapis yang tahan terhadap temperatur tinggi dan ditempatkan pada sebuah kedudukan yang dibentuk sedemikian rupa agar posisinya dapat diubah secara vertikal ataupun secara horizontal dengan posisi mulut berada di samping atau di atas, bahkan di bawah. Penggunaan jenis tungku yang sesuai akan menghasilkan proses peleburan yang efektif dan efisien. Ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan pada pemilihan jenis tungku. Ya, ininya itu ya. Kemudian ini proses kerja tungku konverter. Yang pertama, dipanaskan dengan kokas sampai suhu 15.000 Celcius. Dimiringkan untuk memasukkan bahan baku baja kurang lebih 1/8 dari volume konverter. Yang ketiga, konverter ditegakkan kembali. Yang keempat, dihembuskan udara dengan tekanan 1,5 sampai 2 atm dengan kompresor. Yang terakhir, setelah 20 sampai 25 menit, konverter dijungkirkan untuk mengeluarkan hasilnya. Untuk kelebihan dan kekurangan tungku konverter, kelebihannya baja leleh dengan kemurnian lebih tinggi, periode peleburan lebih pendek, dan konsumsi daya rendah. Berdasarkan di atas, konverter menggunakan logam panas yang dihasilkan oleh tanur sembur sebagai bahan baku utama. Proses pembuatan baja sepenuhnya bergantung pada panas kimia dan fisik yang dibawa oleh oksidasi logam panas. Untuk kekurangannya, suhu tungku yang lebih rendah tidak cocok untuk peleburan elemen paduan dan api. Semakin besar kapasitas tungku, semakin kurang fleksibel prosesnya. Proses pembuatan baja konverter seluruhnya didasarkan pada panas kimia dan fisik yang dibawa oleh oksidasi besi cair tanpa masukan energi eksternal, sehingga suhu tungku konverter biasanya di bawah 2000 derajat Celcius. Tidak cocok untuk peleburan elemen paduan tahan api. Ini ya tungku konverternya. Kemudian di sini ada kelebihan dan kekurangan pengecoran logam. Untuk kelebihannya, yang pertama, komponen besar dapat diproduksi dalam cor satu bagian. Dua, bahan yang sulit atau mahal untuk dibuat dengan menggunakan proses pembuatan lain dapat dicetak. Dibandingkan dengan proses manufaktur lainnya, pengecoran lebih murah untuk jumlah sedang hingga besar. Selanjutnya, bahan kimia yang meleleh dapat mengalir ke bagian yang sangat kecil sehingga bentuk yang rumit dapat dibuat melalui proses ini. Bisa menuang hampir semua bahan yang mengandung besi atau non besi. Untuk kekurangannya, yang pertama, permukaan yang relatif kasar. Cetakan cangkang memiliki batasan dalam hal ukuran dan pola. Pola memakan waktu dan mahal untuk dibuat. Harga di casting bisa sangat mahal untuk jumlah yang lebih kecil hingga sedang karena biaya yang tinggi. Ukuran bagian dan pilihan material tergantung pada proses pengecoran yang dipilih. Ini proses pengecoran video. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.